persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama di tempat ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mari bawa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami mengalami Engkau secara pribadi. Roh Kudus jamah kami ya Tuhan. Ketika kami punya masalah, beban apapun, kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menjamah, Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Berkati menara doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari dari awal katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
sembah Dia, haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sembah Dia. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sembah Dia. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari datang sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber jawaban kami. Hanya Kau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan dalam hidup kami. Mari bawa kami Tuhan Yesus, biarlah kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Tangan kasih-Mu tersedia bagi hidup kami Tuhan. Jamah kami, berkati hidup kami Tuhan Yesus. Ini doa kami. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Kami datang menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber jawaban kami. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berharap, tempat kami percaya. Yesus, Engkau andalan kami. Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bawa doa kami, kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hidup-Mu saat ini. Tuhan sedang membawa Kau lebih lagi. Dia sedang membukakan sesuatu yang besar atas hidupmu. Dia sedang membukakan jalan yang baru buat Engkau. Haleluya. Ya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah kami, ubah kami, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Yesus, Engkau Allah kami. Yesus, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Oh, ralabaya syataka ralabaya ralama. Mari buka tangan kita Bapak Saudara. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus ku sembahkan. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari dari awal katakan. Yang ku sembah yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya
Yesus, sebab Kau Allahku. Sembah Dia, haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sembah Dia, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sembah Dia. Oh Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Oh Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini
Sekali lagi katakan gini, aku menyembah masuk hadirat-Mu. Ya Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembahkan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di pagi ini, di saat ini ya Tuhan, kami boleh datang di menara doa. Ya Tuhan, menghadap Tuhan. Ya Tuhan, sujud menyembah-Mu, berdoa, memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan, tiap hari kami membangun iman kami dengan membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, urapi setiap kami semua. Berikan hati yang baru ya Tuhan. Berikan hati yang baru buat kami. Engkau berikan pikiran yang baru ya Tuhan. Oleh karena itu, bukakan telinga mata hati kami untuk bisa mendengar Tuhan, untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau tunjukin buat kami. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami sepakat berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu ini
dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencanamu atas Indonesia. Kami batalkan ya Tuhan setiap kutuk atas Indonesia. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau cabut semua perkataan-perkataan negatif. Perkataan-perkataan kutuk ya Tuhan. Di atas Indonesia kami cabut dalam nama Yesus. Tuhan, kami bernubuat untuk Indonesia. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas Indonesia. Kota-kota akan penuh dengan doa, pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berbicara secara khusus buat setiap kami semuanya. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tentang yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan bahas ya tentang iman dari Yusuf. Kita akan belajar iman Yusuf. Iman yang model apa? Saya berikan judul iman Yusuf ini adalah iman yang melihat masa depan Allah di tengah-tengah atau menjelang dia meninggal dunia, saudaraku. Nah, kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 22. Yuk kita akan baca sama-sama ayatnya, saudara. Ini ada satu unik ya saudara ya. Yusuf ini ya kan, walaupun kalau kita baca di kitab Kejadian, itu kayaknya kisah dia tuh berpasal-pasal. Tapi pada waktu penulis Ibrani ingin mencatat tentang dia adalah pahlawan iman, cuma satu ayat. Tapi ini yang luar biasa, saudaraku. Ya kan, ini intinya, inti daripada imannya Yusuf, saudaraku. Ya kan, yang barangkali mungkin orang nggak lihat, saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. Ibrani 11 ayat 22. 1, 2, 3. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara, ini luar biasa ya saudara. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa penulis Ibrani tidak menyoroti seluruh kehidupan dramatis yang kita sudah sering baca, sering dengar tentang Yusuf saudara. Dijual oleh saudaranya jadi budak di Mesir. Difitnah di rumah Potifar, di penjara, lalu dia naik jadi penguasa Mesir. Tapi penulis Ibrani saudara hanya menyoroti satu momen saja. Ya kan? Menjelang ajalnya. Saudara, Yusuf bicara tentang apa? Masa depan yang belum dia lihat saudaraku. Nah ini yang namanya iman yang sejati. Saudaraku Yesus ya kan? Kita akan lihat saudaraku belajar ya tentang iman Yusuf. Saya berdoa ini perlu kita doakan. Jadi setiap kita belajar Alkitab saudara di menara doa ini ya poin-poin. Maksud saya tuh gini, bukan cuma sekedar kita dengar lalu tahu, tapi jadikanlah itu sebagai pokok doa. Pokok doa pribadi kita. Saudara, dengan kita bilang, Tuhan, kemarin kita belajar tentang iman daripada siapa? Habel. Saudara, Habel. Kita belajar iman Habel. Kita udah tahu tentang iman Habel, kita berdoa. Apa sih iman Habel? Saya mau ulang lagi. Ya kan? Karena iman Habel memberi persembahan yang apa? More excellent. Jadi untuk bisa membawa persembahan itu perlu iman. Katakan amin saudara. Bukan cuma sekedar kerelaan kita, keinginan kita, itu perlu iman. Dan saudara tahu iman itu tidak pernah dihasilkan dari diri kita. Kita cuma bisa percaya, tapi iman itu hasil dari apa saudara? Dari Tuhan sendiri dia berikan. Bagaimana prosesnya iman itu terjadi? Saudaraku, Alkitab katakan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, firman Kristus. Ya saudara, jadi prosesnya bagaimana? Saudara dengar firman, firman itu masuk dalam hati kita, lalu Roh Kudus hidupi firman itu menjadi rema, saudara, lalu menjadi iman, itulah iman. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudara percaya, ngegas percaya, itu beda. Percaya sama iman dua hal yang berbeda. Percaya itu kata kerja. Saudara, iman itu kata benda, itu pemberian daripada Tuhan sendiri. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kita belajar kemarin tentang iman
Habel. Jadi kalau ada orang-orang tertentu, saudaraku, yang bisa membawa persembahan, itu pasti bukan karena kekuatan dia, tetapi karena iman yang Tuhan berikan kepada dia. Sudah dapat saudara, boleh dia katakan amin. Ya kan? Orang-orang yang bisa mengampuni, saudaraku kan, bukan karena kekuatan dia untuk mengampuni, tapi karena dia pernah dengar firman tentang pengampunan, Roh Kudus hidupi, lalu dia bilang, aku ampuni dan aku tidak ingat lagi kesalahan. Itu namanya iman yang kerja. Saudara, yang ngerti katakan amin. Jadi orang yang hidup dalam roh katanya ya kan, bergantung sama Tuhan, pasti hidupnya berdasarkan apa? Iman, bukan daging. Kalau daging memang kekuatan dia sendiri. Nah, sekarang kita lihat tentang Yusuf. Saudara, apa puncak kalau kita highlight daripada iman Yusuf? Saudara, ini tuh dahsyat saudara. Iman Yusuf tuh iman. Saudara, yang seperti dia memberikan satu warisan. Saudara, dari generasi ke generasi. Tentang apa? Nah, penulis Ibrani, dia catatnya begini saudaraku. Pada waktu Yusuf menjelang matinya, ya kan? Dia memberitakan. Dia masih memberitakan dalam bahasa Yunani itu dikatakan tuh terus menerus mengatakan, membicarakan, memerintahkan terus menerus tentang apa? Kita ini akan keluar dari Mesir. Lalu dia minta orang Israel bersumpah supaya apa? Bawalah tulang-tulang saya. Nah, jadi kesimpulannya apa saudara di sini? Ada 3 daripada iman Yusuf yang kita akan belajar. Apa maksudnya iman Yusuf? Pertama saudara, iman Yusuf adalah iman yang tidak, saudara, ya kan, berdasar ya kan, iman yang berpegang atau berdasar pada apa? Firman Tuhan, janji Tuhan, bukan pada apa? Keadaan. Dia tidak beriman kepada keadaan dia saat itu, tetapi dia beriman kepada apa? Janji Allah. Maksudnya apa? Saudaraku, saya mau ajak saudara untuk baca ayat Alkitab biar lebih kenal ya daripada ini. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa apa? Tulang-tulangku dari sini. Kita lihat di sini saudaraku. Perkataan Yusuf ini artinya apa saudara? Dia tidak dasarkan, dia tidak bangun imannya berdasarkan keadaan dia, situasi dia pada saat itu. Keadaan Yusuf saat itu gimana? Lagi susah nian, apalagi senang. Dia berada di puncak kekuasaan Mesir. Saudaraku, dia bisa saja minta dimakamkan. Saudara, dengan segala kemegahan Mesir. Seperti para pejabat yang ada di bawah dia. Bisa minta dibalsem. Bisa minta dikubur dalam piramid. Dia ada hak loh saudara. Ya kan? Atau bikin makam yang megah. Tapi Yusuf bilang tidak. Dia bisa minta seperti itu, tapi dia taruh. Tapi dia bangun imannya berdasarkan firman Tuhan. Bahwa suatu hari dia bersama dengan bangsanya. Ya kan? Akan keluar dari Mesir. Sebagaimana firman Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham. Ini ayatnya. Kejadian 15 ayat 13 sampai ini dasarnya dia ingat. Dia ingat firman. Saudaraku, dia orang yang penuh firman, saudaraku. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, saya mau bicara tentang satu hal gini saudara. Walaupun dia dapatkan kekuasaan, kekayaan, popularitas, puja-puji saudara. Dia tidak menganggap bahwa Mesir itu saudara, ya kan, sebagai identitas akhir dia. Saudara, memang dia meninggalnya di
meninggal dunia di Mesir. Tapi dia menolak menjadikan Mesir sebagai identitas akhir dia. Tubuhnya masih ada di Mesir, tapi imannya sudah berada di mana? Tanah perjanjian. Ini kayaknya perlu kita tahu. Katakan amin. Kita masih ada di dunia. Perhatikan saudaraku. Tipe kita harus punya iman yang melampaui dunia ini. Saudaraku. Jadi dengan pesan bahwa ya kau siapkan peti mati, betul. Tulangnya kena. Tapi nanti ini harus dibawa. Jadi setiap kali orang Israel lihat dari generasi ke generasi. Ya kan? Kita akan keluar dari Mesir. Kita akan keluar dari Mesir. Itu sama dengan tulisannya Paulus. Penderitaan kita di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan yang Tuhan sediakan nanti di surga. Katakan amin. Jadi iman kita tuh jangan berdasarkan pada keadaan. Keadaan susah, putus asa. Keadaan senang, betah di dunia. Lagi susah kayaknya mau cepatlah check out. Kalau lagi senang maunya tetap mantep-mantep lah di sini. Enggak gitu. Coba seperti Paulus. Ya kan? Kalau aku suruh milih, aku milihnya check out dari dunia ini. Tetapi karena aku mengasihi kamu. Karena kamu, aku harus tetap ada di dunia ini. Untuk bisa memberikan buah. Katakan amin. Buat aku, hidup adalah Kristus dan berbuah. Tapi mati, keuntungan. Nah ini iman Yusuf yang harus kita tanam, kita belajar. Yang dipakai bahasa Paulusnya seperti itu tuh di Filipi. Ya, yang kedua, apa iman Yusuf yang kita bisa belajar? Jadi Yusuf tuh tidak naruh imannya berdasarkan keadaan hari ini. Lagi senang atau lagi susah. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Katakan amin. Ya, orang suka apa nggak suka, enak atau enggak, dia enggak. Yang kedua, saudara, iman Yusuf adalah iman yang berorientasi pada apa? Pada masa depan umat Allah. Bukan kepentingan dia. Ini imannya saudaraku. Dia mikirin gitu saudaraku. Ya kan saudara, kita akan baca Ibrani 11 ayat 22 lagi. Yuk, 1, 2, 3. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan. Saya tulis bahasa Ibraninya untuk bisa lebih menjelaskan. Susah sih penyebutannya ya. Karena kita bukan orang Yunani. Saudara. Mnemoneusen. Ya. Tentang keluarnya orang-orang Israel. Dan memberi pesan tentang apa? Tulang-tulangnya. Kata Yunani untuk memberitakan. Yang susah banget nyebutnya saudara. Itu artinya apa saudara tahu gak? Terus mengingatkan, terus menyebut, terus menegaskan, terus memerintahkan. Jadi maksudnya begini saudaraku. Yusuf secara aktif dan berulang-ulang kali berbicara tentang apa? Keluar dari Mesir. Masuk tanah perjanjian. Jadi dia ucapkan itu berulang-ulang. Saudaraku, ya, bukan berharap dalam hati. Saudara, jadi Yusuf di sini saudara sedang apa saudara? Terus menerus sedang menanam. Menanamkan apa? Benih-benih pengharapan. Kepada generasi demi generasi berikutnya. Dan Yusuf ngerti bahwa iman yang sejati selalu berpikir melampaui daripada umur kita. Katakan amin. Jadi gini saudaraku. Semasa hidup kita memikirkan tentang iman kita terus bertumbuh. Iman daripada keluarga kita juga ikut bertumbuh. Iman daripada orang-orang yang bersama kita imannya bertumbuh. Tapi bukan cuma pada waktu kita hidup saja. Ini imannya Yusuf nih saya jelaskan. Dia memikirkan sampai dia meninggal dunia. Dari satu generasi ke generasi. Ya kan? Mereka tetap percaya sama Tuhan. Menaruh pengharapan bahwa kami tidak tinggal selamanya di Mesir. Akan ada satu waktu Tuhan bawa kami keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini merupakan satu gambaran saudaraku. Tentang iman daripada kita sebagai orang percaya. Sebagai orang tua.
Kita harus bangun iman Yusuf kepada anak-anak kita. Saudaraku, kita bawa anak kita ke gereja. Mungkin anak kita nggak ngerti. Pak, anak baru umur 1 tahun, 6 bulan dibawa ke gereja, dia ngerti. Bawa terus walaupun dia nggak ngerti. Masih kecil, ada yang nangis. Berdoa buat keluarga. Meskipun belum melihat perubahan. Ini namanya tindakannya. Menabur dan melayani meskipun hasilnya belum kelihatan. Tetap hidup benar. Agar anak-anak bisa memiliki apa? Teladan iman. Katakan amin. Kadang gini saudara ya. Kita tuh jadi orang tua. Ya kan saya melihat orang tua ya. Itu kalau bisa punya anak. Lalu anaknya tuh baik-baik. Saya yakin tuh bukan semata-mata karena kita nasehatin, kita begini-begini. Itu pasti anugerah Tuhan. Tetapi juga di sini peran kita. Saudara harus ada. Ambillah satu keputusan. Aku ingin menumbuhkan yang namanya iman siapa? Iman Yusuf. Yusuf tuh selalu berpikir. Saudara, dia nanamkan satu apa namanya? Benih-benih pengharapan, benih iman. Untuk orang Israel. Ya kan? Sekalipun mereka dulu belum pada masa perbudakan. Saya yakin mereka sedang masa-masa enak-enaknya. Setelah Yusuf meninggal baru muncul perbudakan. Dia kan mungkin bisa keluar. Tapi ketika mereka melihat, dia ingat terus pesan Mesir. Pesan daripada Yusuf di Mesir. Ini kita pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Tapi mereka gak tahu sampai kapan. Rupanya 430 tahun harus nunggu. Yang ketiga apa iman Yusuf? Kita belajar lagi yang ketiga. Iman Yusuf adalah iman yang menempatkan apa? Identitas kekal di atas kenyamanan sesaat. Ya. Yusuf meminta tulang belulangnya dibawa keluar dari Mesir. Padahal Mesir ini telah memberikan segalanya loh buat Yusuf. Kekuasaan, kehormatan, keluarga. Tapi Yusuf menolak. Dikubur secara permanen di tanah yang bukan tanah perjanjian. Sekali lagi saya mau katakan, Yusuf meninggal dunianya di Mesir. Tapi dia menolak menjadikan Mesir sebagai apa? Identitas. Akhirnya, ya, tubuhnya memang masih ada di Mesir. Tapi imannya sudah ada di mana? Di tanah perjanjian. Saya mau nanya sama saudara. Permintaan dia, doa dia, dikabulkan Tuhan enggak? Apa Tuhan lupa? Berapa tahun dikabulkannya? 430 tahun doa dia dikabulkan. Ya kan? Kalau saudara baca di dalam Keluaran 13 19 itu dicatat bahwa Musa, ya kan? Musa membawa tulang Yusuf keluar dari Mesir. Lalu dikubur di mana? Di Sikem, saudaraku. Ya, oleh Yosua. Saudara. Musa yang bawa keluar, lalu yang kubur siapa? Yosua di Sikem, saudaraku. Itu tanah yang dibeli Yakub pada leluhurnya. Saudaraku yang Kristus. Paulus ingatkan kita dalam Filipi 3 ayat 20-21. Ini iman Yusuf, saudara kita ada nih. Maksudnya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudaraku, Yusuf menikmati berkat Mesir. Ya, tetapi dia tidak kehilangan identitas sorgawinya. Amin. Kadang tuh ini yang perlu kita ingat ya. Mau gak saudara belajar? Penting untuk diingat, saya catat gini. Memiliki bisnis yang berhasil. Tetapi tidak kehilangan apa? Integritas. Ya, tetap jujur, bisa dipercaya. Sekalipun memiliki jabatan tinggi, tetapi tetap apa? Rendah hati. Ini maksudnya ke sana. Sekalipun memiliki banyak kekayaan, tetapi tetap apa? Murah hati. Nah, ini prakteknya sebenarnya, saudaraku, ya. Sekalipun memiliki kesibukan, tetapi tetap menyediakan waktu bagi
bagi Tuhan. Karena gini saudaraku ya, saya pikirkan salah satu bahaya terbesar itu bukan penderitaan. Orang kadang-kadang kuat waktu ngalami penderitaan, waktu susah, sampai level tertentu ya. Tetapi sebenarnya bahaya terbesar itu adalah apa? Ketika kenyamanan membuat kita lupa akan rumah kita yang sesungguhnya. Ya, saudara. Saya berdoa supaya kita ini bisa memiliki iman Yusuf sama-sama ya. Katakan amin. Ya, jangan lupa, ya kan? Makin ke sini, makin kita ke sana, ya kan? Rumah Tuhan. Kita punya rumah kekal kita di sorga. Katakan amin. Tapi selama kita hidup di dunia, bekerja keras, menghasilkan buah, jadi berkat. Katakan amin saudaraku. Ya, sia-sia bener. Kalau udah selesai semua, saudara, jantung berhenti berdetak. Saudara, berada di satu tempat di mana kalau kita tidak manfaatkan hari-hari hidup kita yang Tuhan beri, entah waktu, entah uang, entah kesempatan apapun, nggak kita gunakan untuk bisa melayani Tuhan, ujungnya sia-sia. Saya masih terkesan dengan mimpi saya yang saya nggak bisa lupa. Seperti saya kayak diberitahu sama Tuhan, itu orang yang nyerosot masuk ke dalam jurang itu bukan orang-orang biasa, banyak mereka. Orang-orang hebat waktu mereka hidup di dunia ini, tetapi mereka tidak punya iman kepada Yesus. Gugur imannya. Saudara, hari ini biarlah saudara, ya kan, sekalipun saudara diberkati oleh Tuhan, ya kan, biarlah identitas kita adalah warga negara kerajaan sorga, ya kan, apalagi sudah susah, nggak lupa sama Tuhan pula, oh ya. Jangan saudaraku, ya kan? Itu yang ini kan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya ya Yusuf membangun imannya? Saudara, ya, iman Yusuf bukan muncul tiba-tiba pada waktu akhir hidupnya, tidak. Ya kan, imannya itu adalah buah dari perjalanan panjang yang dibangun, saudaraku, ya kan, melalui berbagai macam, saudaraku, peristiwa yang terjadi dalam hidup dia. Seringkali kita berpikir gini, iman tuh kalau bertumbuh, banyak-banyaklah dengar firman. Betul. Tapi saya lihat dalam hidup pelayanan saya sebagai gembala, apa kurangnya orang itu dengar firman. Tapi kok ketika datang yang namanya penderitaan, itu reaksinya, responnya sama dengan orang dunia. Jadi kesimpulannya iman itu dibentuk, saudaraku, bisa muncul dalam diri kita. Itu biasanya melalui peristiwa. Pertama, melalui penderitaan, melalui tekanan dulu. Saudara, jadi iman Yusuf, saudaraku, itu dia keluar, timbul lewat penderitaan yang tidak adil yang dialami. Ya, Yusuf dijual sama saudaranya sendiri, betul kan? Difitnah, dipenjara bertahun-tahun meskipun tidak bersalah. Tetapi ada satu, di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup dia, saudara, perhatikan sini. Waktu dia dijual jadi budak, waktu dia difitnah, dipenjara, saudara, dalam setiap titik hidup dia susah, saudara. Perhatikan, ada satu, saudara, frasa, ada kejadian, ada satu frasa di Alkitab, saudara, yang selalu berulang ditulis, disebut. Apa? Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Ya kan? Sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa saudaraku? Saya melihat iman Yusuf itu dibangun justru di tempat-tempat yang gelap. Lembah kekelaman seperti di sumur, rumah Potifar, di penjara. Bukan tempat-tempat yang nyaman. Jadi saya dapetin begini saudaraku. Yusuf membangun imannya dengan membangun kesadaran akan apa? Hadirat Allah. Bangun kesadaran akan hadirat Allah. Kalau saudara dan saya terus setiap hari bangun kesadaran akan hadirat Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa berkata begini, Tuhan Yesus baik.
Kalau kita bangun kesadaran akan hadirat Allah, tidak mungkin kita mau ucapkan, aku kecewa sama Tuhan. Ya, mungkin saat ini saudara sedang diperlakukan tidak adil. Saudara dilupakan oleh banyak orang. Saudara tidak dihargai. Atau doa-doamu belum dijawab. Belajar dari kisah Yusuf. Bangun kesadaran akan penyertaan Tuhan. Ya, katakan amin. Ya kan? Ingat saudara, Tuhan lebih tertarik membangun apa? Karakter kita. Ketimbang apa? Kenyamanan kita. Itu yang pertama. Ya, kita lihat Yusuf membangun saudara imannya lewat apa saudara? Kesadaran akan hadirat Allah. Yang kedua adalah saudara, ya saudara sini. Iman Yusuf itu bisa muncul, bisa tumbuh. Ya saudara, ketika dia mempraktekkan yang namanya apa saudara? Kasih. Ya, iman yang menahan dari apa? Dendam dan pembalasan. Ketika Yusuf akhirnya berkuasa saudara. Saudara-saudaranya datang meminta pertolongan kepada Yusuf. Yusuf bisa saja membalas dendam, bukan nolong mereka. Tetapi di sini kita bisa lihat Yusuf membangun imannya. Dia bangun imannya. Dengan berkata apa saudara? Memang kamu apa? Telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Ini perkataan. Waktu dia berkata gini, dia sedang apa? Membangun imannya. Ketika saudara dan saya, saudara yang mengambil keputusan, aku mengampuni kamu. Kita sedang membangun iman kita. Katakan amin saudara. Jadi iman bukan cuma timbul dari mendengar, tapi melakukan firman itu. Saya dapat sini, katakan amin saudara. Jadi kita bisa lihat iman itu muncul saudara ketika datangnya ujian. Ujian untuk berbuat dosa, saudaraku, ya kan? Dan ujian-ujian dalam penderitaan. Saudara, kuat gak kita nahan? Apakah tetap pasti melihat Tuhan itu baik? Jadi ada cobaan, ada ujian. Ya kan? Yang dua-dua tuh ingin memisahkan kita dari Tuhan sebenarnya, saudaraku. Rencananya iblis. Ya, saudara. Jadi saudara, saya melihat satu hal. Yusuf itu tidak lupa akan masa lalu. Dia tidak menyangkali luka masa lalunya. Tapi dia menolak menjadikan luka sebagai apa? Identitas dia. Apa maksudnya luka jadi identitas? Kemana-mana ngomong. Jahat nian saudara-saudaraku itu. Aku tidak pernah buat jahat. Justru aku baik sama dia. Malah aku dilempar ke sumur. Aku dibuang. Itu namanya dia sedang, saudaraku ya kan, menjadikan luka menjadi apa? Identitas. Saya sedang ngerti di sini, katakan amin. Nggak mau, enggak. Dia tidak mau melihat dirinya sebagai korban kejahatan. Tapi dia bisa melihat saudaraku, ya kan, bahwa ada tangan Tuhan di tengah-tengah kejahatan itu. Yang dimana Tuhan bisa olah kejahatan saudaranya untuk mendatangkan kebaikan buat dirinya, buat saudaranya sendiri. Itu keren banget saudaraku. Katakan amin. Ini kita harus naik ke level Yusuf yang seperti ini. Sehingga dia bisa memikirkan saudara kesejahteraan saudaraku. Bukan orang per orang. Generasi dari generasi sampai ke generasi. Dia memikirkan kesejahteraan tentang apa saudara? Supaya semua orang bisa masuk tanah perjanjian. Semua orang bisa percaya sama Tuhan. Karena itu levelnya gitu. Ketika dia dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Difitnah, masukin penjara saudaraku. Tapi ketika dia naik saudaraku. Dia bisa melihat bahwa semua tempat-tempat gelap ini. Adalah tempat-tempat pembentukan daripada karakternya. Untuk dia bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kamu rancang yang jahat. Tapi Tuhan bisa ngolah menjadi kebaikan buat saya. Dan untuk aku bisa dipakai Tuhan untuk bisa berbuat baik sama kamu. Wah ini keren saudaraku. Untuk kita gak bales aja itu udah bagus, betul gak? Tapi kita bisa pelihara lagi orang ini, itu udah naik level. Itulah Tuhan buat kita. Berapa banyak kita sudah berbuat jahat sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan dia mau mati salib buat kita.
Dia mau angkat setiap hidup kita. Katakan amin. Saudaraku. Jadi iman kita ini bisa bertumbuh. Bukan pada waktu kita dengar firman saja. Tapi pada waktu kita memilih mengampuni orang yang melukai kita. Melepaskan kepahitan. Berhenti memelihara dendam. Jadi iman Yusuf ini dibangun. Melalui apa saudara? Kemampuannya melihat adanya tangan Tuhan. Di balik apa? Kejahatan manusia. Ya. Makanya saya sekarang nih keadaan sekarang saudara. Kita lihat makin kita tengokin terus saudara di TV, lewat YouTube segala macam. Entah podcast, entah berita segala macam. Saudaraku, keadaan-keadaan di Indonesia khususnya. Saudara, biarlah kita terus bisa melihat Tuhan bukain mata aku. Di balik semua kegelapan ini, aku bisa melihat tangan Tuhan yang mau bekerja buat bangsa ini. Katakan amin saudaraku. Daripada kita terus ikut mencaci maki, ikut ngomel, ikut ngutukin si ini dan lain sebagainya. Mari sekarang saudara kita bersyafaat. Saudara setuju? Yang ketiga, saudara yang ketiga, yaitu apa? Iman Yusuf itu iman yang tetap berorientasi pada apa? Janji Allah. Meskipun dia berkuasa. Ini poin yang jarang disorot. Ya. Justru pada saat paling makmur sebagai penguasa Mesir, Yusuf itu tidak lupa bahwa Mesir itu bukan rumah sejatinya. Kekuasaan dan kekayaan tidak membuatnya lupa akan janji Tuhan kepada nenek moyangnya. Ini ujian yang lebih berat daripada penderitaan saudaraku. Ya kan? Tetap setia pada panggilan Tuhan di tengah kesuksesan. Saya kasih contoh saudara. Ya, waktu Yusuf punya anak, dia waktu sedang susah, apa dia ada di puncak kekuasaan? Waktu dia dapat anak saudara. Saudara, waktu Yusuf berhasil dia gak lupa sama Tuhan. Bahkan dia kasih nama-nama anaknya. Saudara, ya kan? Itu berisi tentang apa saudara? Kesaksian tentang Tuhan. Bayangin, ini masa sukses. Kadang-kadang ya, saya melihat bukannya mau ini kan. Kita lah, gak usah lihat orang lah. Kalau kita ada di atas, sering kali tuh nama Tuhan tuh gak terlibat lagi di situ. Kita berpikir karena aku. Hasil kerja saya, kerja segala macam. Ini doaku, karena aku puasa. Tapi saudara, waktu lahir anak pertama, dia beri nama siapa? Manasye. Yang artinya apa? Tuhan membuat aku melupakan kesukaran. Itu bicara peran Tuhan. Yang kedua, lalu anak yang kedua dia beri nama siapa? Efraim. Tuhan membuat aku berbuah di tanah penderitaan. Jadi dia sebut itu. Saudara jangan lupa sama Tuhan. Ketika kita susah, jangan lupa sama Tuhan. Ketika kita senang, jangan lupa sama Tuhan. Simple tapi sulit. Kalau kita tidak punya hubungan di situ. Penting untuk diingat ketika usaha saudara berkembang. Jangan tinggalkan mesbah doa. Ketika pelayanan bertumbuh. Jangan kehilangan apa? Kerendah hati hamba itu loh. Ketika promosi datang. Jangan kehilangan hati seorang hamba, pelayan. Ketika hidup mulai nyaman. Jangan berhenti bergantung sama Tuhan. Memang yang paling ngeri itu gini saudara. Badan sehat, duit banyak, promosi terus, anak baik-baik. Biasa tuh ke gereja tuh main handphone banyak kan tuh saya bilang tuh. Tapi saya melihat orang-orang yang suka main handphone di gereja saudaraku ya. Ketika tiba-tiba datang badai besar. Dia bersaksi. Aku baru duduk, udah hadir aturan terus. Sementara firman dijalankan, saya menangis terus Pak. Benar-benar luar biasa ibadah hari ini. Saya kenal kalau ini gak bisa diam. Masih handphone. Jadi saudara, kadang-kadang tuh ada masa-masa peremukan yang diperlukan buat kita. Tapi kalau Tuhan sudah tahu saudara, dikasih senang juga dia tetap bergantung kok. Udah kasih senang aja terus. Katakan amin. Kata kuncinya kan Tuhan tuh mau kita jangan jauh. Kalau jauh kita terbuang, apa artinya? Semua sia-sia.
yang kita dapat. Wah, kita ini kan puja ini, Tuhan yang lain. Yang terakhir, iman Yusuf itu iman yang diwariskan melalui apa? Satu perintah yang konkret. Jadi Yusuf tuh meminta anak-anak Israel, orang-orang Israel, kamu bersumpah ya, bersumpah membawa tulang belulangku, ya kan? Ini sebuah tindakan iman yang diwariskan menjadi tanggung jawab generasi berikutnya. Jadi ini ada tindakan iman yang diwariskan menjadi tanggung jawab generasi berikutnya sebagai sebuah pengingat, saudaraku, bagi bangsa Israel bahwa Mesir bukan tujuan akhir. Sumpah tentang tulang Yusuf ini itu sebenarnya berfungsi sebagai alarm rohani, saudaraku. Bahwa setiap kali orang Israel melihat saudara peti itu, saudaraku ya, mereka diingatkan, kita tidak akan selamanya ada di sini. Ada tanah perjanjian yang menanti. Jadi Yusuf hidup di Mesir dan mati di Mesir, tetapi hatinya tidak pernah menjadi milik Mesir. Sampai nafas akhirnya dia berbicara tentang tanah perjanjian yang belum diinjak dan meminta agar tulangnya kelak dibawa di sana. Itu yang namanya iman. Melihat yang tidak kelihatan bahkan sampai ke liang kubur. Pertanyaannya nih bagi kita hari ini saudara, pertanyaannya, apakah di tengah kesuksesan kita yang mungkin sedang kita nikmati saat ini, masihkah hati kita berpegang pada firman Tuhan, janji Tuhan yang kekal? Atau kita ini sudah mulai betah tinggal di Mesir kita masing-masing? Ketika diambil Mesir kita kecewa, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan buat gini? Biarlah seperti Yusuf, kita hidup dengan mata iman yang tertuju pada janji Tuhan. Sampai kepada generasi yang akan datang. Katakan amin. Saya bersyukur loh sama Tuhan saudara. Ya, bersyukurnya gini. Tuhan tuh seperti kayak kasih saya keistimewaan. Saya pribadi bersama dengan saudaranya. Kenapa saudaraku? Makin kesini ya saudaraku ya kan, makin luar biasa. Kenapa? Kalau dulu saya berpikir gini, untuk orang bisa tahu tentang pelayanan atau khotbah saya harus buat buku. Dulu. Tapi sekarang kayaknya gak perlu. Cukup ada YouTube aja. Ketika saya mungkin dipanggil nanti ke sorga, suara saya masih bersuara. Lewat YouTube ini. Saudaraku. Lewat YouTube, saya sengaja Instagram saya isi banyak tentang firman. Suara Tuhan. Apapun. Saudaraku. Kita harus sampai kepada kerinduan, doa, keputusan untuk tinggalkan yang namanya warisan rohani kepada setiap orang yang menginginkan itu. Sebagaimana kita menginginkan warisan rohani dari bapak-bapak rohani kita. Saya selalu menginginkan, saudara, setiap orang-orang ada hamba-hamba Tuhan, saudara, dia punya kurang. Saya bilang, Tuhan, aku minta satu jubahmu yang Tuhan beri kepada hambamu, gembala pembina kami Pak Niko. Di mana di usia 77 tahun, hatinya masih melekat, semangat, on fire sama Tuhan. Saudara, itu hati, saudara, Tuhan berikan saya urapan jubah ini, jubah doa pujian penyembahan. Yang bisa terus mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saya masih ada banyak hamba-hamba Tuhan. Saya doakan Tuhan apa yang Tuhan buat ke dia. Bukain. Gimana saya bisa dapatkan. Seperti Elisa meminta jubah Elia. Saudaraku. Itu kan dia minta. Lalu Tuhan tunjukin jalannya. Kau ikut dia. Dia ke Gilgal kau ikut. Kau perhatikan. Ketika dia ke Yeriko kau ikut. Ya kan saudara. Dia ikut. Ke Betel kamu ikut. Bahkan sampai ke Yordan. Harus nyeberangin. Kamu ikut. Minta. Jangan diam. Dua bagian daripada rohnya. Walaupun susah. Ya susah itu. Ya kalau kamu bisa lihat aku naik. Kamu dapat itu. Jadi ada banyak orang mau. Aku mau seperti. Tapi dia gak mau bayar harga. Saudara harus hari-hari ini. Beri yang terbaik. Kita mulai kemarin. Saudaraku. Dari apa? Iman Habel. Iman kita harus membawa persembahan.
more excellent sacrifice. Kalau ini dasarnya, itu baru bisa membangun iman Yusuf masuk nanti, iman Israel. Saya dapat di sini, katakan itu dimulai dari sini doa, dasarnya sudah. Dan kita tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan, dari hubungan dengan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Saya berdoa saudara, mari kita naik level. Kita doa sama-sama ya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, merah perbuatan-Mu. Lama. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar iman Yusuf. Biarlah ya Tuhan hari ini, biar Engkau berikan tumbukan iman Yusuf ini Tuhan. Terima kasih. Iman yang berdasar pada janji Tuhan, firman Tuhan, bukan keadaan. Iman yang melampaui daripada ya Tuhan umurnya, usianya, bahkan sampai generasi ke generasi. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami mau bangun ya Tuhan iman kami dengan membangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, di mana kami bisa hidup ya Tuhan dalam pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau sadar sesadar-sadarnya ya Tuhan, bahwa warga negara kami adalah warga negara kerajaan surga. Tuhan, kami mau hidup dengan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang telah menyerahkan nyawanya, yang telah mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, biarlah ya Tuhan kasih-Mu Engkau curahkan dalam hati kami. Beri kami ketenangan, beri kami pengharapan untuk satu hidup yang kekal itu ya Tuhan. Untuk bisa membangun ya Tuhan hubungan pribadi yang intim ya Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ukramu. Haleluya. Terima kasih Yesusku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ya Tuhan untuk pelayanan menara doa ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuatan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.